Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan dalam persiapan dalam pembuatan pembibitan kelapa sawit di pre-nursery tahap awal. Sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya mengayak tanah untuk persiapan bibit. Itulah hal yang penting, kita harus siapkan media tanamnya dulu. Kemudian di samping itu kita harus juga persiapkan untuk bedengan dan naungan yang sebelum tanah itu diisi dalam polybag, kita harus sudah siapkan ukuran bedengan dan naungan yang akan disiapkan. Jadi bahan yang digunakan, kita menggunakan bambu. Nah, itu bambu kita ambil dari lapangan. Kemudian itu bambu ukuran besar yang biasa kita beli. Nah, bedengan ini pertama kali sebelum tiang naungan ini dibuat. Jadi bedengan ini kita sesuaikan dengan ukuran polybag. Polybag kita adalah ukurannya 15 kali 21. 15 kali 21. Jadi kita gunakan lebarnya ini adalah 120 cm dengan jumlah polybag 12 inches. Kemudian nanti panjang bedengan menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Jarak antar bedengan kita buat adalah 0,7 meter. Nah, kemudian setelah terbentuk bedengan, kita akan membuat tiang-tiang yang seperti di depan kita ini. Ini adalah tiang-tiang penyangga untuk naungan. Nah, memang persyaratannya harus kita perhatikan, karena jarak tingginya tiang ini yang paling tinggi dia harus menghadap ke sana itu adalah timur. Kemudian matahari kita lihat yang di atas sana adalah matahari adanya ke barat. Jadi tujuannya nanti kenapa tingginya nanti naungan ini arahnya ke timur, karena nanti pada pagi hari cahaya akan masuk, akan menyinari bibit yang sudah kita kecambahkan. Nah, tinggi tiang ini kita buat di depannya setinggi 2,1 meter dan ke belakang kita buat tinggi 1,8 meter. Jadi tujuannya nanti selain tadi matahari, kemudian nanti pada waktu hujan dia akan turun, airnya akan ke bawah. Nah, seperti ini sahabat petani, tahapan yang perlu diperhatikan dalam persiapan di pre-nursery. Jadi nanti ini kita akan gunakan alas atas. Atapnya kita akan menggunakan paranet dengan tingkat apanya itu ada yang 50% dan ada yang 75%. Nah, biasa yang digunakan itu adalah yang 50%. Tingkat apanya, artinya masuknya cahaya itu penerangannya, kegelapannya. Jadi kenapa gunakan paranet? Di satu sisi lebih simpel. Bisa juga digunakan sebelum ada paranet kita gunakan daun kelapa sawit. Tapi dengan selebar ini kita gunakan daun kelapa sawit cukup. Nanti kita kesulitannya nanti waktu memasang tiang-tiang penyangga atasnya itu penahannya. Karena juga daun kelapa sawit di satu sisi terlampau menutup kali, tidak ada cahaya matahari yang masuk sama sekali. Nah, keuntungan dari paranet tadi selain gampang, simple, juga kita lebih mudah. Selain itu juga di samping itu di bedengan ini kita harus posisi ini adalah bedengan yang sudah kita bentuk. Ini harus kita ratakan. Ini sudah dikerjakan. Nah, ini adalah jarak antar bedengan tempat kita jalan. Ini yang bedengan sudah dibersihkan, sudah dibentuk rata. Nah, ini juga sudah bentuk rata. Awalnya ini ada tanahnya agak miring sedikit, tapi tidak jadi masalah, kita akan bentuk levelnya. Nah, ini sudah rapi. Ini tahap pengerjaan. Nah, di bawahnya ini masih
proses kita melakukan pembersihan sekalian meratakan di daerah bedengan dan jalur yang rencananya kita akan susun nanti di polybag. Setelah ini selesai, kemudian kita akan langsung besok setelah diayak selesai, barulah kita melakukan pengisian polybag. Setelah diisi polybag, kemudian dilangsir, nanti akan disusun di seperti inilah yang saya tunjuk tadi. Inilah nanti yang akan disusun membentuk plot-plot lah, nanti polybag itu disusun dengan rapi. Seperti ini sahabat petani, inilah tahapan yang harus dilakukan bagi petani sawit mandiri yang hendak melakukan pembenihan bibit kelapa sawit yang bersertifikat syaratnya ya. Yang umumnya kalau udah seperti ini pasti menggunakan bibit yang bersertifikat. Nah, kalau mau buat waralaba atau pembibitan yang rencananya akan dijual, jadi tahapan seperti yang saya sampaikan tadi lah yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pecambah sudah dipesan sekitar berapa bulan sebelumnya. Kemudian informasi sebelum kecambah datang, 1 bulan sebelum penanaman kecambah kita sudah harus mempersiapkan media tanah. Kemudian yang kedua, pembuatan bedengan. Ketiga, pembuatan naungan. Pengisian tanah dalam polybag, baru penyusunan polybag dalam bedengan ini. Setelah selesai pembuatan naungan tadi, barulah kita bisa menanam kecambah pada pembibitan nursery kita yang sudah kita siapkan seperti yang saya tunjukkan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi petani. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang hendak petani membuat pembibitan kelapa sawit untuk usaha bisnis waralaba ataupun untuk skala pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.